Hai, nama saya Rizky Juniansyah. Saya umur 22 tahun, kelahiran saya 17 Juni 2003. Saya lahir di Serang dan sebagai profesi angkat besi, saya berkecimpung di angkat besi dan alhamdulillah kemarin saya mendapatkan medali emas di Olimpiade 2024 di Paris. Belakang ini saya lagi mempersiapkan untuk kejuaraan terutama SEA Games di bulan Desember dan nanti juga di bulan September akhir saya berangkat ke Norwegia untuk kejuaraan dunia. Keluarga saya semuanya berkecimpung di olahraga angkat besi, terutama ayah saya, almarhum ayah saya, dan keluarga-keluarga saya, kakak-kakak saya, dan saya juga waktu TK memang tidak dibolehkan sama keluarga, terutama sama orang tua saya, karena memang angkat besi itu adalah olahraga yang capek, sakit, jenuh. Tapi saya memutuskan, saya ingin membuktikan bahwa sama orang-orang bahwa angkat besi itu bisa membuat sukses kita buat ke depan. Saya latihan di umur 6 tahun pas TK dan itu adalah keinginan saya sendiri, inisiatif saya sendiri, tidak ada sedikit paksaan dari orang tua maupun keluarga. Saya beranjak mulai latihan di salah satu Bulldog Gym itu tahun 2009. Saya masih kecil banget dan waktu itu saya ingat masih pakai batang 5 kilo dan itu batangnya sampai sekarang masih ada dan itu buat regenerasi selanjutnya. Dan saya harap itu batang bisa menginspirasi adik-adik saya, junior-junior saya di Sasana itu. Dan saya latihan waktu itu memang tidak ada paksaan dari orang tua. Karena apa? Karena saya ingin melihat, oh kakak-kakak saya bisa pada sukses, saya juga ingin seperti mereka. Saya di umur 9 tahun, saya baru dibolehin latihan karena apa? Karena memang waktu itu umurnya sudah cukup. Karena memang saya latihan senang-senang aja, malamnya terus main sepedahan atau main tengah malam. Nah di umur 9 tahun saya baru mulai bisa terprogram oleh ayah saya dan itu pun satu keluarga dirembukan. Rizky pengen seperti apa? Pengen seperti kakak-kakaknya atau tidak? Kenapa sih kata kakak saya? Kenapa sih nggak motocross aja atau downhill aja? Lebih mengasihkan gitu kan. Angkat besi capek, sakit, kapalan, terus tubuhnya nggak ada yang mulus. Saya pikir itu bukan halangan yang mudah buat tidak latihan angkat besi. Aku bilang gitu. Di saat 9 tahun, saya dikasih program dan arahan dari almarhum ayah saya. Saya dikasih program waktu itu dan tidak boleh main, tidak boleh aneh-aneh gitu kan. Jadi pagi sekolah, sorenya latihan. Ya seperti itulah terus kegiatanku, latihan, sekolah. Nah di saat teman-temanku ngajak main, aku berhalangan, aku tidak bisa. Tapi di sisi itu banyak sisi baiknya yang memang bermanfaat buat kedepannya. Ya, 2023 saya mengalami insiden. Insidennya itu bukan cedera lutut, bukan cedera bahu, bukan cedera pinggang, bukan. Biasanya kan kalau atlet angkat besi, biasanya ada aja cedera di pergelangan ataupun metabolisme tubuhnya. Tapi saya mungkin dikasih ujian, saya kena insiden waktu itu usus buntu saya pecah, brok di dalam perut, dan saya diputuskan harus operasi di bulan September dan tahun 2023 kemarin sebelum Olimpiade. Nah, dan itu saya nggak nyangka banget saya bisa kena itu karena memang itu posisinya ada di dalam perut dan di tengah-tengah perut dan dokter bilang ini harus dioperasi gitu kan. Dan pemulihannya itu tidak cepat, 6 sampai 1 tahun harus benar-benar rest, benar-benar full di kasur dan nggak boleh aktivitas sedikit pun apapun apalagi sampai angkat besi. Itu posisi waktu saya mau Olimpiade 2024 kemarin di Paris dan qualify sisa 3 kejuaraan lagi di Arab Saudi, di Uzbekistan dan di Thailand, Phuket. 3 hari lagi saya akan berangkat ke Arab Saudi, tetapi saya kena insiden operasi usus buntu dan saya otomatis harus dioperasi dan mau nggak mau ya kita semua down semua. Waktu itu memang kejuaraan di Arab Saudi itu menganut ke poin Olimpiade dan saya memutuskan waktu itu operasi dan 3 hari habis operasi saya sambil berdarah-darah saya berangkat ke Arab Saudi untuk berjalan untuk mengikuti pertandingan di Arab Saudi. Dan ayah saya juga bilang, udah Ki, jangan dipikirin Olimpiade. Karena kenapa? Karena ayah melihat, kita semua melihat operasi kamu kayak gini udah termasuk parah. Dan ini adalah suatu kejadian yang memang di luar nalar gitu kan. Menurut saya ayah saya tuh, almarhum ayah saya sangat-sangat hebat banget dalam diri saya maupun buat orang-orang lain. Dan terutama Indonesia karena dia adalah orang terhebat buat saya, pahlawan buat saya karena dia yang bisa mengulik atlet dari nol
sampai ke jenjang olimpiade itu sudah sangat istimewa. Jangankan olimpiade, ini sampai dapat medali emas. Berarti dedikasi dia sangat-sangat besar buat anaknya, buat anak didiknya. Ya memang profesional, ayah sebagai di rumah, tapi pelatih sebagai tempat latihan. Wajar, ayah saya keras di tempat latihan, wajar. Memaki-maki saya wajar. Karena biar apa? Biar saya disiplin, biar saya lebih keras lagi, biar saya mengerti lagi, biar lebih semangat lagi di tempat latihan. Tapi seusai itu, mungkin ayah marah di tempat latihan, pulang ke rumah, ayah sebagai ayah saya sendiri lagi. Ya, sosok pahlawan banget lah buat di Indonesia ini. Menurut saya udah cukup wah banget buat diri saya sendiri. Makanya kemarin pas ditinggalin ayah tuh sangat-sangat broken banget, sangat-sangat jatuh banget. Saya sampai sekitar kurang lebih 2 bulan gak latihan karena memikirkan itu semua. Sebagai atlet, saya merasakan hal capek, jenuh, dan bosan. Tetapi hal itu membuat saya lebih baik lagi hari ini. Sebagai atlet, saya tuh selalu dituntut untuk bisa ngasih performa terbaik. Mungkin yang orang lain lihat cuma hasilnya aja ya. Tapi di balik itu sebenarnya ada banyak hal kecil yang selalu saya perhatikan untuk jaga performa tetap optimal. Mulai dari pola makan, istirahat, sampai yang sering dianggap sepele sama orang lain, padahal penting banget yaitu pilihan air minuman. Jadi saya nggak bisa nih sembarangan pilih. Buat saya, apapun yang masuk ke tubuh tuh harus jelas manfaatnya. Makanya saya pilih Le Mineral yang udah terbukti selalu nemenin perjalanan saya sampai juara dunia. Nah, Le Mineral tuh mengandung mineral esensial berkualitas yang bisa bikin performa saya jadi lebih optimal. Satu-satunya air mineral yang kandungan mineralnya tercantum jelas di kemasan. Ini bukti kalau mineralnya benar berkualitas. Kalau dari yang saya rasain ya, semenjak rutin minum Le Mineral, badan saya tuh kerasa jadi enteng, bugar, dan itu yang bikin saya bisa terus jaga ritme. Saya punya tujuan buat Olimpiade, dan Olimpiade adalah peak-nya buat para atlet di dunia ini. Nah, dan alhamdulillah saya udah kesampaian, tapi dari sini ke depannya saya punya target 2 lagi di 2028 dan di 2032. Nah, kemungkinan besar saya akan mengulangi lagi di 2028 di Los Angeles nanti. Menurut saya menjadi manusia adalah love profile. Tetap jangan sombong, tetap jangan lupain yang orang pernah baik sama kita. Tapi kita harus profesional dan harus lebih dewasa lagi buat menghadapi itu semua.